Mekanisme transport melalui membran plasma. Mekanisme transport pada membran plasma adalah proses interaksi sel yang dilakukan dengan melalui membran plasma. Transport zat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. 1. Difusi. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup, contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen O2 dan keluarnya karbon dioksida CO2 pada respirasi sel. 2. Difusi dipermudah. Difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Berikut adalah mekanisme difusi dipermudah. Difusi yang dipermudah oleh saluran protein. Banyak molekul polar yang berukuran besar dan ion tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Difusi yang dipermudah oleh protein transport memiliki sifat seperti enzim, yaitu bersifat spesifik terhadap zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino glukosal. Osmosis merupakan proses perpindahan zat pelarut air dari larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Suatu larutan memiliki potensial osmosis, yaitu tekanan osmosis dalam larutan. Tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan untuk menahan pergerakan pelarut atau air melalui membran permeabel. Alat untuk mengukur tekanan osmosis adalah osmometer. Jika sel tumbuhan berada pada larutan isotonik akan menjadi lembek atau flaccid. Namun, jika sel tumbuhan berada pada larutan hipotonik, kecenderungan air masuk ke dalam sel akan diimbangi oleh dinding sel, atau setelah mencapai ukuran tertentu dinding sel akan memberikan tekanan balik pada sel, sehingga sel akan membesar pada batas normal. Peristiwa tersebut disebut dengan turgid. Osmosis pada sel tidak berdinding. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Jika berada pada larutan isotonik, volume sel akan stabil atau normal. Jika sel hewan berada pada larutan hipertonik atau larutan pekat, air di dalam sel akan keluar dari dalam sehingga sel mengerut. Namun, jika sel hewan berada pada larutan hipotonik, air dari luar sel akan masuk ke dalam sel yang mengakibatkan sel membengkak, bahkan pecah atau lisis. Organisme bersel satu memiliki adaptasi khusus untuk dapat hidup di lingkungan yang hipertonik maupun hipotonik dengan osmoregulator atau kontrol keseimbangan air. Contohnya, Paramecium sp. Paramecium sp adalah spesies protista uniseluler dalam filum Ciliophora. Paramecium sp bisa mencapai ukuran 0,33 mm. Ia juga ditutupi dengan organel seperti rambut yang disebut dengan silia. Paramecium sp ini juga memiliki selubang inti yaitu eukariot. Transport aktif adalah zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pompa ion, 2. Konstransport, 3. Endositosis dan eksositosis. 1. Pompa ion. Pompa ion adalah transport ion yang melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel.
transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma dengan menggunakan sumber energi berupa ATP. Contohnya, pompa ion, yaitu pompa ion natrium kalium pada sel hewan. Sel hewan memiliki konsentrasi ion K+ lebih tinggi dan ion Na+ jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na+ keluar dan ion K+ masuk ke dalam sel. 2. Kontransport adalah transfer aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transfer zat terlarut lainnya. Kontransport yaitu pompa proton yang menggerakkan transfer sukrosa pada sel tumbuhan. 3. Eksositosis endositosis adalah transfer partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vasikula. A. Eksositosis. Pada eksositosis, vasikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan oleh sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian, vasikula menumpahkan isinya keluar sel. Eksositosis dilakukan oleh sel-sel sekretory, misalnya sel pankreas yang menyekresikan hormon insulin ke dalam darah dan vasikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan. B. Endositosis. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vasikula. Kemudian, vasikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis pada sel hewan meliputi peristiwa-peristiwa. Fagositosis terjadi saat sel menelan partikel padat atau makanan dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar atau vakuola. Pinositosis terjadi saat fluida ekstraseluler masuk ke dalam lipatan membran plasma yang membentuk vasikula kecil. Endositosis yang diperantai reseptor terjadi saat fluida ekstraseluler terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma, kemudian membentuk vasikula. Transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar, misalnya penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan presekursor sintesis steroid lainnya.